Ini Shalom, apa kabarnya? Dasar luar biasa. Senang bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dan mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi itu tidak menghalangi langkah kita untuk datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai ibadah kita, biarlah kita mengambil waktu sejenak untuk kita saat teduh. Dan biarlah kiranya Tuhan melayakkan setiap kita saat teduh dimulai. Ayat firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 98 ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nabiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan semesta alam. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kemurahan-Mu begitu selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Kami diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Kami juga diberi kesempatan untuk menjalani ibadah ini Bapa. Dan biarlah Engkau yang bertahta sepanjang ibadah kami, di atas pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dengan hati yang bersyukur kami datang ke hadapan-Mu di pada pagi hari ini Tuhan. Kami masuk ke ruang yang maha kudus. Masuk
Mari setiap pagi hari ini kita membawa hati kita. Kita saling merendahkan hati ke hadapan Tuhan. Ke hadapan yang Maha Kudus. Kita naikkan pujian-pujian ini. Ya. Sebab kami dilayakkan untuk menyembah yang Maha Kudus. Kami masuk ke ruang yang Maha Kudus, menyembah pencipta langit dan bumi. Hari ini Tuhan, kami seluruh umat-Mu datang memuji dan menyembah Engkau. Dengan berbagai macam keadaan pada pagi hari ini kami datang menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Nama-Mu yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Nama Yesus yang kami sanjung, nama Yesus yang kami tinggikan. Bertahtalah Engkau Tuhan di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Umat Tuhan yang bersiap sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua bersuka cita saudara-saudara. Baik, sebelum kita akan memuji-muji Tuhan, baiklah kita beri salam dulu kanan kiri muka belakang. Haleluya. Kita punya satu sobat yang sangat luar biasa. Amin. Tahu siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Mari bersama-sama menyanyi bagi Tuhan pada pagi hari ini. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu apa saudara? Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus.
maupun senang nama Yesus selalu menghibur. Amin. Haleluya. Biarlah kuasa Roh Kudus tercurah di tempat hari ini dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Haleluya. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
Silakan dulu saudara-saudara. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan, amin. Haleluya. Dalam kehidupan ini kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam setiap musim keadaan, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ingat bahwa Tuhan itu setia. Belas kasih Tuhan tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur, Tuhan pakai. Berikanku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Boleh berikan tepuk tangan yang kasih bagi Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita nih. Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan angkat,
Besar bagi kami. Kau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kau sangat baik dan luar biasa dan sangat-sangat baik. Terima kasih Tuhan. Buat hati kami menjadi hati yang tulus untuk menyembah-Mu Bapa saat ini sepanjang hidup kami. Karena kami tahu ada kasih Tuhan yang selalu ada buat kami setiap hari dan memberikan sukacita bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami mau tenangkan hati kami serahkan hidup kami, jamah hati kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa agar dapat menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki buat kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Ada sukacita luar biasa pada hari ini buat pemimpin pujian kita, WL kita, singer kita yang bisa membangkitkan semangat kita, sukacita kita pada hari ini. Dan kita percaya ada Tuhan bersama kita mendengarkan apa yang keluhan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu isi hati kita. Karena saya percaya kita memujinya dengan ketulusan hati. Amin. Baik saudaraku, pada hari ini yaitu terakhir kita mau mendengarkan tema kita, yaitu berbudaya pada firman Tuhan. Yang terakhir hari ini tanggal 27 ini 28 ya. Dan semoga di ke depan ya kita bisa ya mengandalkan firman Tuhan dalam hidup kita ya, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan pada hari ini saya mau menyampaikan kepada kita firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus ya, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Ada 4 ayat. Kalau bisa hari ini saya mau minta kita bersama-sama membacanya satu persatu bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, seperti aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.
Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, keluar supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian di dalamnya. Puji Tuhan. Ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus, saudaraku. Dan dia menggambarkan betapa dia bisa menyesuaikan diri di dalam keadaan apapun yang dihadapi. Dia mengikuti, dia tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang di Korintus pada saat itu. Dan sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, kalau mungkin pada harinya ini hari yang terakhir kita menggunakan tema kita pada hari ini, selama 1 bulan September ini, hamba-hamba telah menggali dan mengajarkan kita, saudaraku, kepada kita bagaimana kita orang percaya menjadikan budaya sorga itu sebagai budaya hidup kita atau gaya hidup kita. 3 kali kita pertemuan, Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, dari pengajaran yang selama 1 bulan ini, yang mengajarkan kepada kita banyak sekali hal. Kalau kita mungkin mengulang khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita banyak mengajarkan kita bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang-orang kerajaan surga, orang-orang pengikut Tuhan, saudaraku. Bagaimana setiap kita rindu selalu beribadah dengan mengikuti setiap pertemuan-pertemuan kita yang ada di gereja kita ini. Jangan kita menjauhkan diri, karena kita ini orang-orang kerajaan surga, orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Jadi kita nggak ada alasan bagi kita untuk menjauh dari segala program gereja yang ada di tempat ini. Jadi sehingga ibadah itu menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dengan cara seperti itu, kita ada kerinduan dan menjadi gaya hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan hanya sebagai seremonial saja, dan haruslah ada tertanam di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya agar ibadah itu menjadi gaya hidup kita? Dengan tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan seperti saya bilang kata tadi, bahwa atau persekutuan ibadah yang ada di gereja kita atau yang di luar gereja kita, yang selalu kita adakan di ITM, di rumah-rumah, itu sama, saudaraku. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tidak dipungkiri bahwa budaya dunia ini tentu masih berlaku dalam hidup kita. Budaya di dunia ini pasti ada, masih terbawa-bawa dalam hidup kita. Gak bakal lepas itu dalam hidup kita, saudara. Selalu akan kita bawa-bawa. Tergantung asal usul kita masing-masing. Hamba Tuhan mengatakan ketika itu, sebagai orang Nias pasti akan membawa budaya Nias. Karo pasti akan membawa budaya Karo. Batak pasti akan membawa budaya Batak. Itu pasti. Tidak akan tertinggal itu. Dan kalau saya dari suku Nias pasti. Apa saya dari Nias ya? Dari Nias, dari Lampung sampai ke sini lagi, Melayu juga di sini kan rata-rata. Jadi terbawa, saudaraku. Mungkin karena saya lama juga di Lampung, pasti terbawa, ada juga yang saya bawa budaya-budaya dari Lampung. Jadi saudaraku, budaya itu tidak akan hilang dalam hidup kita, dan sedikit banyak budaya itu akan mempengaruhi karakter kita, akan mempengaruhi.
sadar tidak sadar kita akan terbawa, tergantung dari mana asal usul kita berbudaya. Ya. Bahkan ada seorang yang pernah saya temui, ada yang saya temui di tempat sana, bukan di sini, ya kan? Dia lebih terima kalau dikatakan kepadanya, engkau tidak bertuhan. Kau tidak bertuhan, enggak marah dia. Tapi coba kalau bilang, kau tidak berbudaya atau beradat, marah. Lebih menerima kalau dia dikatakan kau tidak bertuhan daripada dikatakan kau tidak beradat. Enggak ada di sini, di sana ada orang itu yang jauh sekali. Ada itu saudara. Kenapa? Karena seorang itu tidak merasa bahwa dia adalah warga kerajaan surga. Masih ada apa itu karakternya itu masih duniawi, yang mungkin dianggap bahwa dunia ini adalah segala-galanya dalam hidupnya, ya kan? Tapi bagi kita orang-orang percaya, orang-orang yang selalu berharap pada Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang kerajaan surga yang mungkin tersinggung kalau dia tak bertuhan kau. Nah itu yang penting. Budaya surga itu harus kita pegang, terutama dalam hidup kita. Ya. Karena apa? Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kapan itu? Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita dan menjadikan diri kita pengikut Tuhan Yesus. Dari situ kita sudah tidak lagi warga dunia ini. Kita adalah warga kerajaan surga. Kalau kita sudah ikut ke sana, tentu budaya surga itu harus kita ikuti. Melalui di mana? Melalui firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan itu. Kita utamakan itu. Tapi ada juga saudaraku yang rajin ke gereja, ya kan? Tapi kalau ada adat, wah, totalitas juga dia melakukan itu. Gereja kita tidak menolak itu. Cuman harus kita pisah-pisah. Artinya adat, ya ibadah kepada Tuhan, kita harus utamakan itu. Ada lagi tempat saya, padahal dekat gereja di rumahnya. Kenapa nggak gereja? Aduh, masih ada buahku belum tak bawa ke PKS katanya. Iya, masih ada buahku. Aduh, nanti rontok semua kan rugi katanya kan. Tapi kalau ada pesta, pekan baru berangkat kita sudah tinggal semua pekerjaan itu. Nah itu karena dia tidak merasa bahwa dia adalah kerajaan warga kerajaan surga tadi, bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hidupnya. Pesta yang diutamakan. Tapi saya percaya kita juga tidak ada orang seperti itu di tempat ini. Karena kita adalah warga kerajaan surga dan budaya kerajaan surga itu ada setiap dalam hidup kita, saudara. Jadi maka sebagai warga kerajaan surga, maka kita mau tidak mau juga harus hidup sebagai warga kerajaan surga. Ya tentu kita harus hidup ya dan berbudaya sebagai budaya kerajaan surga. Kita harus hidup seperti itu. Dari mana? Dari tingkah laku kita, daripada cara kita berbicara. Jangan seperti dunia ini, tapi seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan seperti dunia ini. Di situ akan orang melihat. Soalnya kalau sering hamba Tuhan mengatakan bahwa iman itu tidak bisa dilihat, iman kita itu tidak bisa dilihat, tapi akan dilihat ketika kelihatan dari buah-buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Situ. Jadi nilai-nilai kerajaan surga itulah yang kita hidupi, bukan lagi budaya dunia ini, Bapak Ibu. Itu yang disampaikan oleh hambanya pada bulan ini. Saya mengulang sedikit ya, daripada yang apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan sebelumnya. Saya hanya mengulang, saya mengingatkan kita ya, bahwa itu sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita sebagai warga kerajaan surga dan agar kita mengetahui bagaimana budaya kerajaan surga itu, ya jalan satu-satunya adalah melalui firman Tuhan. Firman yang menjadi pedoman dalam hidup kita, petunjuk tentang budaya kerajaan surga hanya ada di firman Tuhan. Ya kan?
Kalau ada yang mengatakan, wah Tuhan bisa langsung mengatakan pada saya, enggak. Memang di situ ada firman itu, itulah ya Tuhan itu sendiri. Kata-kata Tuhan itu sendiri dari firman Tuhan itu. Itulah menjadi salah satu ya satu-satunya jalan agar kita mengenal budaya kerajaan surga itu melalui firman Tuhan, saudaraku. Ya. Firman Tuhan itulah satu-satunya yang menjadi tuntunan bagi kita. Hanya satu-satu itu. Saya tekankan lagi. Saya begitu kalau saya menyampaikan. Saya tekankan benar. Hanya itu. Gak ada jalan satu-satunya. Pedoman hidup kita, tuntunan dalam hidup kita agar kita layak sebagai warga kerajaan surga. Layak. Kalau kita mempelajari itu, merenungkan firman Tuhan, kita akan layak, saudaraku. Memang kita sudah dilayakkan. Tapi alangkah baiknya kalau kita memastikan diri kita sendiri ini, kita layak. Karena diri sudah dilayakkan. Kita layak karena sudah dilayakkan. Ya, jangan kita terima Jawa udah. Oh jangan. Kita juga harus siapkan diri. Ya. Soalnya dalam hidup ini nggak mungkin lepas dari cobaan, masalah, tantangan dalam hidup kita. Dan kalau kita tetap berteguh kepada tuntunan hidup kita yaitu firman Tuhan, kita akan kuat menghadapi segala sesuatunya. Nah, Tuhan akan bangga melihat kita sebagai kerajaan surga, sebagai pengikutnya, melihat kita sudah ya menyiapkan diri kita, memastikan hidup kita layak, ya, karena Tuhan sudah melayakkan kita. Ya. Jadi itulah kerinduan kami tim Penatua Saudaraku, agar kita jemaat gospel di tempat ini selalu ingat dan tidak lupa bahwa firman Tuhan adalah tuntunan dan pedoman hidup kita agar layak sebagai warga kerajaan surga. Kalau banyak mungkin ada kekurangan, yaitu sebagai manusia pasti ada. Tapi sedikit demi sedikit kami akan berusaha untuk membuat tema-tema yang lebih baik, yang lebih baik lagi, saudaraku. Dan selanjutnya bagaimana agar kita merindukan budaya surga itu, yaitu dengan cara apa yang disampaikan oleh hambanya, yaitu kita harus terobsesi. Harus terobsesi. Apa itu terobsesi? Tergila-gila katanya. Ya, saya mau ingatkan kepada kita, harus tergila-gila kepada firman Tuhan itu. Banyak tokoh Alkitab yang terobsesi dan tergila-gila dengan firman Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh hambanya. Ya, salah satunya adalah siapa itu? Daud. Saya mengingatkan kembali, ya, Daud adalah tergila-gila, terobsesi dengan firman Tuhan. Ya, Daud mengatakan firman Tuhan itu ibarat madu dirasa, ya, melalui lidah, ya, dan sampai ke langit-langit mulutnya, terasa juga manisnya. Itu diibaratkan Daud. Bagaimana firman Tuhan itu sangat-sangat membuat dia terobsesi, sangat membuat dia tergila-gila dengan firman Tuhan itu, ya kan? Mungkin kalau kita seperti apa yang dikatakan bahwa hanya di lidah kita merasakan, tidak. Kalau Daud tentang firman Tuhan, dia merasakan sampai ke langit-langit mulutnya, dia merasakan begitu manisnya firman Tuhan itu. Ya, itu contoh-contoh bagi kita, saudaraku. Jadi begitulah Daud merasakan betapa firman Tuhan itu begitu manis dan sampai tergila-gila di firman Tuhan itu. Daud juga berkata bahwa karena tergila-gila dengan firman Tuhan itu sampai mendahului penjaga malam. Jadi sebelum penjaga malam itu terbangun, Daud sudah bergumul dengan firman Tuhan, ya kan? Itu jangan ya seperti ini bilang tadi bahwa jangan pula yang membangunkan kita adalah orang lain. Kitalah yang duluan, ya, membahas, merenungkan firman Tuhan itu. Diibaratkan sebelum, ya, penjaga malam bangun, kita sudah siap, ya, merenungkan firman Tuhan itu. Ya, jadi penjaga malam itu masih tidur, Daud sudah bergumul dengan firman Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya, kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita keseharian kita. Ya. Yang kedua adalah Yeremia. Sampaikan yaitu Yeremia mengibaratkan atau merasakan ketika Yeremia berpikir, ya, hanya berpikir aja, tidak mengingat, ya, Tuhan dan firman-Nya, dia merasakan di dalam hatinya ada nyala api. Nyala api yang menyala-nyala, terkurung di dalam tulang-tulangnya, dan dia berlelah menahan, tapi dia tidak sanggup. Hanya berpikir, belum lagi melakukannya, hanya berpikir nggak usah dulu ini, tapi nyala api sudah membakar tubuhnya.
Itu yang dirasakan dari Yeremia, saudara. Saking dia tergila-gila dengan firman Tuhan itu. Rasanya kalau firman itu tidak disentuh dalam sekejap, ada gejolak dalam hidupnya. Ya kan? Tuhan ingin juga buat kepada kita pada hari ini. Alangkah ya bahagianya Tuhan, sukacitanya Tuhan kalau ada di antara kita orang seperti itu. Dan saya percaya kita ada seperti itu. Ya, kami nggak bisa tahu, ya kan? Itu kan urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kami hanya mengingatkan di sini di gereja kita ini. Dan jadi Yeremia hanya dalam pikirannya saja Tuhan berpikirannya saja firman Tuhan mau dilupakannya, ya dia merasakan nyala api yang tidak tertahankan dalam hidupnya. Dan banyak lagi Bapak Ibu tokoh-tokoh di Alkitab yang tergila-gila dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita baca pasti akan kita tahu, saudaraku. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara memandang kita terhadap firman Tuhan? Cara kita memandang kepada firman Tuhan itu kita harus juga ya bisa ya membedakan cara pandang kita dengan dunia ini, dengan firman Tuhan. Kita harus jangan kita samakan saja, nggak bisa. Kita harus bedakan. Ya, Tuhan ingin seluruh aspek dalam hidup kita sebagai orang percaya memiliki cara yang benar memandang firman Tuhan. Ya, kita ya harus membedakan. Cara kita memandang firman Tuhan itu harus ada bedanya. Dan terlebih lagi kita akan memandang firman Tuhan itu seperti cara pandang Tuhan. Kita belajar. Tuhan juga memandang firman-Nya. Kita juga harus memandang seperti Tuhan memandang firman Tuhan itu. Ya, saya ingatkan kembali lagi bahwa jalan satu-satunya kita harus belajar dari pedoman-pedoman hidup kita, yaitu tuntunan dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Ya. Dalam kita banyak ayat yang mengajarkan kita bagaimana cara kita menilai cara firman Tuhan, kita menilai dengan cara pandangannya Tuhan. Ya, kita kembali pada ayat firman kita yang pertama tadi. Saya minta untuk ditampilkan ayat per ayat, yaitu di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23 tadi. Ya. Ya, saya baca kembali kepada kita. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi kita semua tahu bahwa pelayanan Rasul Paulus, saudaraku, ya, kita tahu Rasul Paulus dalam pelayanannya ketika itu bukan hanya di satu tempat atau dua tempat, bukan hanya mau salah satu mungkin di Rantau Perapat, tidak. Dia juga di sini, dia bisa kemana-mana ke seluruh dunia, ya, berarti itu semua negara, ya, dan di sana banyak budaya yang berbeda-beda, ya kan, yang berbeda-beda. Dari beda pada itu, ya, contohnya mungkin di Roma, ya, di Korintus, di Galatia, di Efesus, di Filipi, di Kolose dan banyak lagi. Ya, Rasul Paulus melakukan pelayanan dalam hidup kita, dalam hidupnya. Tetapi dia juga harus belajar bagaimana supaya firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan budaya-budaya setempat. Itu yang luar biasa bagi Paulus yang kita pelajari. Ya. Dia bisa berusaha untuk supaya firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan budaya seperti itu. Ya, dia harus berusaha seperti itu. Dan melalui pengertian dia tentang itu, dia bisa memasukkan firman Tuhan itu di dalam budaya-budaya itu. Kalau mungkin datang dia tiba-tiba, budayamu hilangkan, ini yang harus kita pegang, pasti orang itu pasti marah. Cobalah kita kalau di Batak lah kita, ya, contohnya di Nias, budaya kalian itu nggak usah berlaku, nggak boleh lagi gitu. Ini yang harus kita lakukan, budaya kerajaan sorga. Pasti orang itu pasti ngamuk, pasti marah. Gak mungkin gak marah. Tapi Rasul Paulus berusaha untuk menahan diri, untuk menyambungkan budaya setempat dengan firman Tuhan. Dan situlah dia masuk untuk melayani jemaat-jemaat di mana dia berada. Itu yang dilakukan oleh Daud, oleh Rasul Paulus. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, dengan maksud dia supaya
firman Tuhan itu masuk, dia menjadi hamba, menjadi orang yang paling kecil. Malah dia dengan tujuannya untuk agar masuk firman Tuhan di tempat itu, ya. Menjadi hamba bagi semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu maksudnya, saudaraku. Ya. Dia tidak langsung menekan bahwa wah ini harus firman Tuhan yang harus ini. Enggak, disesuaikan, ya, sesuai adat istiadat. Dan tentu di dalam penjemaat itu banyak kebiasaan lokal. Mungkin kayak di daerah kita, mungkin dianggap, saya dulu pikir begini, orang Batak. Waktu saya belum merantau, orang Batak, berarti orang Batak semua. Saya kaget, rupanya orang Batak itu bukan Batak aja, orang ini Batak mungkin Batak Taput, rupanya ada Karonya, ada yang di Tapselnya, banyak, di Tapsel aja banyak, ada yang Batahan, ada yang ini apa itu pesisir, beda bahasanya, beda gayanya, beda budayanya, kan ngeri. Tapi Rasul Paulus bisa masuk. Nah, itu firman Tuhan mengajarkan kita itu. Jadi ya saya mau mengatakan begitu, kalau kita mau menyamai firman Tuhan, jangan kita langsung tak, nggak bisa, akan bertentangan. Yang pertama, kita harus menyamai firman Tuhan itu dari perbuatan-perbuatan kita, cara hidup kita, cara kita berkata-kata kepada orang. Nah disitulah jadi kita menjadi garam. Nanti mereka merasakan kalau kita nggak ada, kok nggak ada ya? Mereka rindu mendengarkan firman Tuhan itu. Tapi kalau kita langsung adu, enggak. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja pasti ada ini perlawanan. Percaya. Nah itulah kita contoh, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Ya. Budaya lokal itu juga kita harus hargai. Kita harus hargai. Jadi saya mau katakan bahwa gereja kita tidak pernah menolak adat istiadat. Ya. Kalau memang ada istiadat, lakukan ada istiadatmu. Kalau kita tentang pastoral, kita lakukan pastoral kita. Kita harus, kita tidak ada menolak, ya, harus kita terima semua. Jadi Rasul Paulus yang mampu memposisikan dirinya demi menjangkau jiwa kepada Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan Rasul Paulus? Yang pertama adalah rela berkorban demi Injil. Dia berkorban, dia merendahkan dirinya, ya, demi Injil, demi memenangkan sebanyak mungkin orang, saudaraku. Ya. Rasul Paulus dengan sengaja membatasi hak dan kebebasan pribadinya untuk melayani orang lain. Membatasi, kata Rasul Paulus, walaupun sesungguhnya aku bebas terhadap semua orang, tapi dia yang menjadikan dirinya hamba. Ya, kita harus tahu seperti itu. Sebanyak mungkin, ya, melayani semua orang lain, sebanyak mungkin bentuk pengorbanan demi kebaikan orang lain dan demi penyebaran Injil. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia melakukan itu demi Injil dan penyebaran firman Tuhan. Paulus lebar meletakkan hak-haknya demi menjangkau lebih banyak orang untuk Kristus. Dia merendahkan dirinya, ya, untuk menjangkau banyak jiwa, dan ini mencerminkan kerendahan hati dan semangat pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua, ayat 20, menjadi segala sesuatu bagi orang. Ayat 20, demikianlah bagi orang-orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya. Tadi nomor 2 adalah menjadi segala sesuatu bagi orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi, seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu lebih lagi memastikan bahwa Rasul Paulus sanggup memposisikan dirinya hanya untuk menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya kepada Kristus. Ya kan? Disesuaikan. Dia tidak menganggap, wah saya kan hamba Tuhan, nggak bisa begini, enggak. Dia sesuaikan.
Di mana ada orang di bawah hukum Taurat, dia ikuti. Di mana ada yang merasakan bahwa dia dipimpin oleh hukum Taurat, dia ikuti. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Dia tidak mementingkan dirinya, dia menghilangkan posisinya itu sebagai hamba Tuhan. Ya, jadi itu yang menjadi pelajaran bagi kita. Ya, lebih memastikan lagi bahwa dengan caranya kepada Yahudi, ia menghormati adat atau budaya dan hukum Yahudi. Ya, ketika dia hidup di tempat Yahudi, dia ikut di situ. Dia tidak menentang. Ya, kepada orang Yahudi, yaitu orang Yahudi, ia tidak memasakkan hukum atau budaya Yahudi. Ya, pokoknya dia pelajari orang Yahudi, dia tidak memasakkan seperti itu, ya kan? Dan kepada orang-orang lemah, ini yang terutama, saudaraku. Kepada orang-orang yang lemah, ia merendahkan diri untuk tidak menjadi batu sandungan. Kepada orang-orang lemah, dia ikut ya, dengan orang-orang yang lemah agar tidak menjadi batu sandungan kepada orang-orang yang lemah. Itu yang dilakukan Rasul Paulus. Yang ketiga, ayat 21, mengakomodasi tanpa mengkompromi kebenaran. Ya, mengakomodasi tanpa mengkompromikan kebenaran, saudaraku. Penting untuk difahami bahwa menyesuaikan diri ini tidak berarti mengencerkan kebenaran atau mengencerkan atau mengkompromikan kebenaran Injil, prinsip-prinsip kitab suci. Jadi maksudnya adalah demi menjangkau jiwa itu, dia juga tidak mengkompromi dengan kebenaran. Dia tetap tegakkan kebenaran itu. Ya kan? Dia masuk, dia mengikuti budaya di tempat itu, tetapi dia tetap tegas ya, dalam kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Gak kompromi dia. Dia juga tegas, tapi dalam hal yang benar. Ya kan? Dia tidak kompromi, saudara. Ya. Dengan cara membangun jembatan, ya, contohnya seperti ini. Dengan cara membangun jembatan, menghilangkan hambatan yang ada sehingga apa? Pesan Injil dapat didengar dan diterima tanpa ada benturan dengan budaya-budaya setempat. Ya. Dia cari masalah ya, yang ada di situ. Makanya kalau memang itu bertentangan, dia akan menghilangkan itu. Dia akan dengan mungkin butuh jalan untuk memfasilitasi, dia membantu di situ. Dia ada di situ, saudara. Ya. Jadi tidak ada benturan dengan firman Tuhan. Selalu dia menyesuaikan dengan keadaan yang ada di tempat itu. Di mana dia berada? Dia jauh, saudara, luas. Pelayanan Rasul Paulus itu luar biasa, luas sampai ke Asia. Kita nggak tahu. Dalam bahasa dia juga menyesuaikan. Tapi luar biasanya Paulus, ya, ketika dia khotbah, orang yang mungkin beda dengan bahasa dia, padahal dia malah menganggap bahwa dia menyampaikan firman Tuhan itu dengan bahasa dia sendiri. Tapi orang sekitar di situ mengetahui, tahu artinya. Berarti memang itu adalah ya, ada Roh Kudus yang berkata-kata kepada semua orang melalui Rasul Paulus tanpa sadar ya. Mungkin kita sudah dengar cerita bahwa ada seorang, dia ketika Rasul Paulus berkhotbah, mereka mencari penerjemah. Tapi ketika dia berkhotbah, malah sesudah itu jemaat yang ada bahwa kenapa mesti kita cari tadi penerjemah? Malah lebih jelas katanya apa yang disampaikan Rasul Paulus secara langsung. Karena dia nggak tahu bahasa, ya kan? Ya, bahasa Inggris, kita nggak tahu bahasa Inggris. Tapi ada penerjemah. Tapi orang yang menyampaikan firman Tuhan berkhotbah itu berkata-kata dalam bahasanya. Tapi kita tahu tiba-tiba itu kan kuasa Roh Kudus. Itulah saya mengatakan tadi bahwa pelayanan Rasul Paulus sangat-sangat luar biasa. Ya. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Keempatnya yaitu mengejar tujuan akhir yang kekal. Ya. Mengejar tujuan akhir yang kekal. Ayat 22.
Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadikan segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Tadi saya sudah jelaskan itu, yang kepada orang-orang lemah, Rasul Paulus memposisikan dirinya supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Ya. Ayat terakhir, ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian di dalamnya. Jadi mengejar tujuan akhir yang kekal, memiliki memotivasi selamatkan banyak orang. Dia memotivasinya itu menyelamatkan banyak orang. Ya. Diibaratkan seorang atlet yang berlari untuk mahkota kekekalan yang tidak dapat rusak, dan bukan mahkota yang dapat merusak dan cepat merusak, saudaraku. Ya, yaitu kekekalan itu yang didapatkan oleh Rasul Paulus. Kesimpulan dari firman kita pada hari ini adalah, ya, kita sama-sama dengar. Kesimpulan dari firman kita pada hari ini adalah mengembangkan sikap empati dengan mencoba memahami latar belakang dan cara pandang orang lain. Ya. Kita harus bersimpati dimanapun kita berada, dan memahami latar belakang dan cara pandang orang lain. Kita sesuaikan cara kita untuk menyampaikan firman Tuhan dengan budaya setempat. Jangan suka-suka kita. Bersedia untuk menyesuaikan gaya komunikasi dan perilaku, dan tanpa mengorbankan prinsip agar lebih mudah diterima oleh berbagai kelompok orang. Yaitu, kita ulang ya, bersedia untuk menyesuaikan gaya hidup. Kita sesuaikan gaya hidup kita dimanapun kita berada. Jangan budaya kita bawa, ya. Jangan budaya kita Batak kita bawa ke Jawa, itu akan salah paham. Ya, harus kita di mana kita berada, kita harus sesuaikan, kita harus pelajari budaya di tempat, agar kita bisa diterima, ya, di tempat itu. Ya. Ya, tetap menempatkan tujuan penyebaran misi Injil dan dihidupi di atas hak atau kebebasan pribadi. Kita harus lebih mengutamakan penyebaran Injil daripada urusan pribadi kita. Kita harus pendam pribadi kita itu. Kita harus memajukan, lebih mengutamakan firman Tuhan dalam menyebarkan Injil itu, misi Injil. Ya. Dan ini semua Rasul Paulus mengajarkan kepada kita hari-hari ini, agar kita memberikan hidup kita, waktu kita dan talenta kita untuk melanjutkan misi ini. Ini semua buat kita, saudaraku. Kita harus belajar dari pada Rasul Paulus, gimana cara Rasul Paulus bisa menjaga jiwa seluruh dunia ini. Luas sekali, luar biasa. Kita harus belajar kepada Rasul Paulus itu. Ya. Semua kita, saya percaya bahwa kita sudah diberikan talenta, kuasa untuk menjangkau jiwa untuk setiap kita, walaupun berbeda-beda. Ada, ya, seperti apa yang perumpamaan yang diberikan Tuhan. Ada talenta yang 5 talenta, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Beda-beda, tapi manfaatnya sama. Di hadapan Tuhan semua sama. Ya. Kalau kita tidak menunjukkan, ya, menggali talenta-talenta itu, Tuhan akan marah kepada kita. Kita nggak tahu, saudara. Kita harus menggali, kita harus mencari apa sih talenta yang ada di dalam hidup kita. Nggak mesti kita harus pergi datang berkhotbah, nggak mesti. Ya. Nggak mesti kita ini. Pokoknya ada yang Tuhan berikan dalam hidup kita, talenta kita. Kita harus gali, saudara. Kalau kita hanya diam saja, apalagi kalau kita menolak, membatasi, ya kan, membatasi kesempatan untuk melayani kepada Tuhan, pasti kita akan begitu saja, nggak ada perubahan dalam hidup kita. Saya terus terang, mungkin sebagai saksi hidup saya, bahwa saya juga nggak menyangka gitu saya bisa berdiri walaupun hanya keterbatasan dalam hidup untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, ketika saya memulai, wah, betapa luar biasa. Mungkin bagi saudara yang memulai pelayanan, yang menyampaikan firman Tuhan, mungkin tantangan itu luar biasa. Ya kan?
Pertama saya di Kota Pinang melayani, getar, kakiku menggemetar saudara. Bingung aku mau ini. Betul aja, gemetar aku. Sampai pernah di Kota Pinang terus saya pernah. Saya mau khotbah itu sampai berhenti. Apa yang mau saya bilangin? Ada, saya diem. Sampai ada yang wah, langsung turun lagi. Tapi maju terus lah. Kalau memang sudah mulai, ya kan? Itu yang jangan kita batasi. Ya, bukan jangan kirain ketika saya diminta untuk melayani, dalam hati saya ini dari Tuhan apa dari manusia yang memberitakan ini. Ada dua itu. Ya. Besok melayani ya, minggu depan melayani. Pikirku ya saya tadi saya berdoa sudah Tuhan mau pakai Bapak. Apa dalam hati saya ini dari Tuhan apa dari manusia? Ada dua itu. Tapi saya berjalan. Iyalah, saya terima, saya siapkan, saya berikan diri saya untuk dipakai Tuhan. Dan walaupun gak seperti hamba Tuhan yang lain yang luar biasa dalam menyampaikan firman Tuhan, kita tahu lah jauh sekali lah, ya kan? Tapi setidak-tidaknya saya merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidupku, dipakai Tuhan, ya. Gak sia-sia kita melayani firman Tuhan. Apapun pelayanan yang kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, Tuhan akan bangga, Tuhan akan memberikan upah. Kita jangan lupa itu, ya. Dan ini tugas dan kewajiban kita semua warga kerajaan surga. Sebagai pengikut Tuhan, ini adalah tugas kita untuk melanjutkan pelayanan Kristus di dunia ini. Mau usah jauh-jauh, ya di sini aja kita. Langkah sukacitanya kita kalau semua kita bergantian melayani, luar biasa, ya kan? Kalau kita sudah siap untuk melakukan itu, ya kan? Firman Tuhan mengatakan, lihatlah, ya, padi sudah menguning, tapi tidak ada yang pemetik-pemetiknya, ya kan? Karena apa? Karena kita membatasi diri. Ya Tuhan tahu kok. Kalau contohnya cuma satu orang Pak Gembala yang melayani, terus dikasih lagi di sana, dikasih di sana, apa sanggup? Nggak sanggup. Ya kita lah. Mari. Itu yang dilakukan Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia tidak berhenti sampai hanya di tempatnya sendiri, tapi dia pergi ke dunia di seluruh. Sampai ke Asia dia datang memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau kita tanya, ya imannya apa menjadi warga kerja surga itu harus begitu? Iya, memang harus begitu, ya kan? Ya, oleh karena itu, mari kita buktikan hidup untuk menyebarkan budaya kerajaan surga itu lewat pemberitaan firman Tuhan dengan ya, memperhatikan budaya-budaya, karena budaya-budaya itu dia akan hilang dari setiap kita, saudara. Kalau kita paksakan, sama katakan tadi bahwa pasti ada pertentangan. Tapi ketika kita masuk ke budaya orang itu, nah baru kita masukkan firman Tuhan, itu akan lebih bermanfaat, akan lebih masuk, saudara. Ya. Memang dalam pelaksanaannya memang berat, karena masih ada kedagingan kita, keegoisan kita, masih merasa takut. Pada Tuhan mengatakan jangan takut, aku akan senantiasa menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Dia tidak akan membiarkan kita sampai malu karena menyampaikan firman Tuhan. Yang penting patokan aja, ambil tuntunan dari firman Tuhan itu, lakukan, Tuhan akan menyertai. Itu yang selama ini saya, walaupun banyak kekurangan di mana-mana, saya lakukan itu pelan-pelan, saya pelan-pelan. Ya puji Tuhan, di sini kita sudah mulai banyak yang menyampaikan firman Tuhan, semangat, ya kan? Bagi ibu-ibu yang terutama ya masih kurang nih, ibu-ibu, ya, ayo nggak usah panjang-panjang firman Tuhan itu, baca firman Tuhan aja jelasan sedikit selesai. Iya, mulai dari itu gitu, jangan membatasi ya kuasa Tuhan dalam hidup kita.
Karena kita harus bertanya, kita harus mencari talenta apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita juga baca dari Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, sekali lagi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Jangan hanya pendengar semua. Jadi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Karena kalau kita hanya menjadi pendengar saja, tapi tidak menjadi pelaku, ya, kata firman Tuhan, kamu menipu diri sendiri, kita yang rugi. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen itu bukan hanya tentang datang ke gereja setiap minggu atau tahu bahwa tentang Alkitab. Ya. Tuhan rindu agar kita hidup di dalam budaya firman-Nya. Ya. Tuhan ingin agar kita hidup di dalam budaya firman-Nya. Artinya setiap sikap, keputusan dan perkataan kita dibentuk oleh kebenarannya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sikap kita, keputusan kita dan perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan suka-suka kita aja. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, orang melihat tuh, semakin kita rajin ke gereja, semakin banyak tantangan. Semua kita pasti sudah mengalami itu. Bukan ketika kita semakin di gereja semakin mudah, semua tidak, malah tambah berat. Rasakan, coba kalau ini, pasti banyak tantangan. Terutama apa? Bukan dari luar, dari diri kita sendiri. Pasti ada tantangan, ada penolakan. Banyak hal cara iblis itu menggoda kita. Ketika saya diberita dalam minggu-minggu depan melayani ya Pak, itu iblis itu mengatakan, tunda dulu, kamu kan belum bisa. Itu berat itu. Yang ini dulu, hidupmu yang benar dulu. Tuhan tidak mau itu. Ya. Siapa yang paling benar di dunia ini? Gak ada selain Tuhan. Gak ada. Justru di lagu kita tadi itu, hati kita yang remuk, Tuhan memakai. Ketika hati kita remuk, Tuhan memakai kita. Itu lagu kita. Jangan hanya simbol itu, ya kan? Hati yang remuk Tuhan pakai. Ya. Gak salah kan Pak Denny? Ketika hati kita remuk, Tuhan pakai. Jangan menunggu hati kita bersih dulu, enggak ada. Enggak bakal kecapean. Enggak bakal. Sampai kita saatnya bagi Tuhan, enggak bakal kesampaian. Apa yang ada pada kita, serahkan kepada Tuhan. Pakai aku Tuhan. Siapkan diri gitu. Ya, itu. Jadi firman itu bukanlah sekedar informasi Bapak Ibu, hanya bukan informasi berita, tidak. Ya, banyak orang Kristen yang tahu firman Tuhan, banyak yang tahu tentang firman Tuhan itu banyak, tapi hidupnya ya dalam firman itu sendiri, ya tidak di dalam firman itu sendiri hidupnya. Dia tahu firman Tuhan, tapi hidupnya tidak di dalam firman itu. Dan selalu ada di dunia ini hidupnya, padahal dia tahu firman Tuhan itu. Ya. Banyak orang Kristen yang tahu firman Tuhan, ya hasilnya hidup mereka tidak berbeda dengan dunia ini. Itu yang terjadi. Nggak usah kita tutup mata. Banyak kan yang paham semua masalah firman Tuhan, tapi tetap hidupnya seperti dunia, tidak berubah. Ya. Jadi padahal Yesus memanggil kita untuk menjadi garam dan terang dunia ini. Ya. Jadilah garam dunia ini. Ya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau firman Tuhan itu hidup di dalam hati kita. Ketika kita hidupi firman Tuhan itu, ya, kita akan bisa menjadi terang dan garam di dunia ini. Kita hidupkan. Kalau hanya ya masuk, dah selesai, ya nggak ada perubahan dalam hidup kita. Ya. Dan itu hanya bisa terjadi ketika firman Tuhan hidup di dalam hati kita dan tercermin dalam keadaan dalam kehidupan kita sehari. Dari buah-buah yang kita hasilkan apabila firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, kita akan menghasilkan buah-buah yang terbaik. Dan orang akan melihat buah-buah kita itu.
Walaupun orang melihat buah-buah kita, pasti ada juga tantangan. Ya kan? Pasti ada yang akan menolak. Itulah risiko mengikuti Tuhan Yesus. Ya, pasti itu. Padahal kita udah berikan yang terbaik loh. Ya, tapi masih ada orang yang tidak terima. Menurut kita kan, masih ada yang tidak terima. Apalagi kita ya tidak hidup dalam firman Tuhan, lebih parah lagi. Kalau kita datang gereja, wah orang hidup kayak gitu kok, gereja rajin. Itu tantangan seperti itu, saudaraku, dalam mengikuti Tuhan. Yang bagaimana hidup kita ketika firman Tuhan itu menjadi budaya hidup kita pribadi. Inilah yang bisa saya catat ya, saudaraku. Ya, ketika hidup kita itu ya berjalan seperti firman Tuhan. Ya. Yang pertama, kita tidak mudah tersinggung. Yang pertama itu, kita tidak mudah tersinggung karena hati kita dilatih untuk mengampuni. Kalau kita memang kita hidupkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita ampuni, jangan tersinggung, jangan kecewa. Kalau kita kecewa, kita akan otomatis meninggalkan Tuhan. Ya, kita tidak mudah tersinggung karena hati kita dilatih untuk mengampuni. Itu kalau firman Tuhan sudah hidup dalam hidup kita. Yang kedua, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi apa? Dengan kasih. Kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya Tuhan tidak mau ya, membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas dengan kasih. Nah, perlu saya menyampaikan ayat-ayatnya kan? Ya, katanya kalau kamu ditampar ke pipi kirimu, kasih dia ke pipi kananmu. Itu yang Tuhan, bukan darah dibalas darah, enggak. Tuhan bukan begitu ajarannya. Tapi ajaran Tuhan adalah kasih. Ya. Yang ketiga, kita menjaga integritas atau tetap budaya kerajaan surga itu tetap kita lakukan meskipun tidak dilihat orang lain. Jangan ketika kita melakukan hal yang baik itu, budaya itu harus dilihat orang, enggak. Ketika kita sendiri juga kita harus melakukannya. Jadi seperti udah terpatri di dalam hidup kita. Artinya udah budaya hidup kita sudah melakukan semua firman ayat firman Tuhan itu. Tanpa dilihat orang pun kita harus lakukan. Kan banyak orang kan biar dilihat orang gitu. Enggak, Tuhan tidak mau seperti itu. Apapun keadaan kita tetap melakukan firman Tuhan. Yang 4, kita sabar, murah hati. Harus sabar menghadapi segala sesuatu. Kita harus murah hati dan berkata jujur meskipun itu sulit dalam melakukannya. Kita harus jujur. Tidak ada. Kalau di sana katanya itu bisa melakukan kejahatan dalam 3 hal. Nggak boleh begitu. Nggak ada. Bagi Kristen nggak ada. Harus jujur. Apapun. Katakan iya atau katakan tidak. Salah dan benar itu. Ya, atau benar. Ya. Itulah budaya kerajaan Allah, saudaraku, yang bisa sampai kepada hari ini. Budaya yang harus kita bawa ke keluarga, terutama dalam keluarga kita harus kita bawa budaya kerajaan surga itu. Kita mengasihi keluarga kita, ya, anak-anak kita, keluarga kita semua kita kasihi. Ke sekolah buat anak-anak kami yang pelajar, ya, bawa budaya kerajaan surga itu dalam pendidikanmu, ya kan? Jangan seperti mereka yang di luar yang tidak mengenal kasih Tuhan. Ya, ingat, ya, Tuhan ya mengasihi kita semua, dan itu juga yang kita harus lakukan kepada setiap orang, ya, terutama buat anak-anak kami yang masih sekolah. Ya, nyatakanlah kasih itu kepada sesamamu. Ya. Ke tempat di mana kita bekerja untuk saudara yang bekerja, lakukan juga itu kasih. Jujur, walaupun ada penolakan, silakan, ya, nggak usah peduli. Lakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Budaya firman Tuhan itu, budaya kerjaan saudara itu harus kita tampilkan, saudaraku. Jangan kita diam, kita nikmati sendiri, jangan. Egois kita, harus kita berbagi. Ya. Dan di lingkungan kita semua, ya, di mana kita bermasyarakat, kita juga harus, ya,
membawa budaya kerjaan surga itu. Budaya yang diajarkan Tuhan kita, tuntunan kita adalah firman Tuhan. Itu yang kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun tugas kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita harus tetap bawa budaya-budaya kerjaan surga itu. Jadi akhir daripada tema kita pada hari ini, berbudaya kepada firman Tuhan ini, mungkin hari ini yang terakhir kami sampaikan. Mungkin bulan depan akan beda lagi tema yang akan disampaikan. Semoga semua yang disampaikan oleh hamba Tuhan kepada kita masih tetap ingat, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Satu-satunya yang akan membawa kita, kelayakan kita di hadapan Tuhan hanya melalui firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak menganggap bahwa budaya dunia ini, budaya kita yang dibawa dari mana asal-usul kita, tetapi utamakan budaya kerajaan surga dalam hidup kita, karena kita adalah warga kerajaan surga itu sendiri, karena kita adalah pengikut Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan Yesus dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Sebagai kami orang-orang warga kerajaan surga ya Tuhan Yesus, dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan lengkapi firman-Mu ini dalam setiap hidup kami. Dan pakai kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang bisa menjadikan nama Tuhan menjadi nama yang lebih besar, dan nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan lengkapkan dalam hidup kami firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan dan kita semua diberkati. Amin. Terima kasih untuk Penatua Bapak Madi Daci yang sudah memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang beribadah pada hari ini, dan kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, ibadah tengah minggu Kamis 2 Oktober 2025 pukul 19 WIB di gereja dengan tuan rumah Bapak Darman Hulu. Yang kedua, doa bersama Sabtu 4 Oktober pukul 15.30 di gereja. Yang ketiga, Komsel Gizmo Sabtu 4 Oktober pukul 18 WIB di gereja. Yang keempat, ibadah minggu sekaligus perjamuan kudus. Mari persiapkan diri untuk mengikutinya. Tanggal 5 Oktober 2025 pukul 10 WIB di gereja. Yang kelima, ibadah bokis tanggal 5 Oktober pukul 10 di gereja lantai 4. Yang keenam, Gospot setiap minggu pukul 16 WIB di Kompleks Sakura. Yang ketujuh, untuk mendukung pembangunan dan kebutuhan pelayanan, mari kita bersama-sama saling mendukung dalam doa, dana, dan daya. Untuk itu, jemaat dapat memberikan lewat transfer ke rekening yang tertera di amplop persembahan. Laporan keuangan. Sisa kas 23 September 2025 sebesar Rp22.569.154. Total pemasukan sebesar
Rp1.757.000. Total pengeluaran sebesar Rp2.042.500. Sisa kas 27 September 2025 sebesar Rp22.283.654. Mari kita terus dukung persembahan gereja baik dalam doa, daya, dan dana. Lewat dana dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di slide pengumuman pembangunan. Yang ke-8, training tamborin akan dimulai pada hari Rabu 1 Oktober 2025 pukul 18 WIB di gereja. Bagi saudari yang rindu belajar dan melayani tamborin dapat segera mendaftarkan kepada sekretariat atau saudari Kristina Siagian. Yang ke-9, sebentar kita minta waktunya buat pengumuman. Ada sedikit pengumuman dari panitia Natal. Kepada ketua panitia Natal kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat seluruhnya ya. Di sini kami dari BPH Natal ingin mau menyampaikan ya mengenai kegiatan Natal kita. Yang pertama yaitu kami dari BPH beserta dengan majelis ya telah artinya melakukan yang namanya rapat ya, di mana kami telah berunding menentukan seksi-seksi. Jadi mungkin untuk kedepannya BPH akan ya memasukkan nomor WA para seksi untuk boleh melakukan ya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk perayaan Natal kita di tahun 2025 ini. Adapun ya rencana kami kegiatan Natal kita itu di tanggal 19 Desember itu rencana ya. Mana tahu Bapak Ibu kan ada kegiatan Natal yang lain. Jadi itu rencana kami. Karena kalau kami lihat memang di tanggal itu ya mungkin dari adik-adik kami itu sudah melaksanakan ujian dan sudah ya artinya lagi santai-santainya lah. Itu dia ya. Jadi itu harapan kami. Yang berikutnya untuk mendukung ya kegiatan Natal kita juga kita perlukan yang namanya untuk mendukung kegiatan Natal kita perlu juga yang namanya dana ya Bapak Ibu. Karena mustahil ya kegiatan Natal tanpa dana. Jadi kami dari BPH dan majelis ya udah memutuskan dana yang akan kita kumpulkan yaitu sebesar 50.000 itu untuk orang dewasa ya. Tanda kutip orang dewasa ya artinya yang sudah bekerja. Yang tidak bekerja pun boleh karena kita tidak menutupi ya berkat-berkat Tuhan yang diberikan bagi kita ya Bapak Ibu. Dan juga bisa juga kalau misalnya ada berkat lebih lagi dikasih Tuhan, lebih dari situ juga bisa ya Bapak Ibu. Nanti diserahkan kepada Ibu Bendahara, Ibu Wilda ya, diserahkan bisa hari ini pun juga bisa, bahkan minggu depan juga bisa, dan bisa juga dicicil ya Bapak Ibu ya. Jadi itu harapan kami supaya Natal kita tahun ini itu boleh berjalan sesuai yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Mari dukung kami para BPH dan kami berterima kasih kepada para majelis yang sudah memberi kesempatan kami untuk kami boleh bersama-sama ya bergandengan tangan untuk boleh mengambil bagian dalam kegiatan Natal ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk ke depan pertemuan sekali lagi kita akan mengadakan rapat ya, rapat perdana.
Mungkin itu rencana kami di hari Minggu. Hari Minggu depan tanggal 5 Oktober jam 3:30. Nah itu harapan kami, nanti Bapak Ibu yang sudah dimasukkan di dalam grup bisalah bergabung, ya artinya mengikuti kegiatan rapat. Mana tahu ada ide-ide, ya di situ kita boleh, ya artinya memberitahukan supaya apa yang menjadi kerinduan kita dalam kegiatan Natal ini itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat karunia-Mu yang Kau selalu berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati juga kami yang mendengarkan Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan bisa menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan, kiranya yang kami berikan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sembari saudara mempersiapkan persembahan, mari kita naikkan satu pujian kita. Ada satu sobatku. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat saat siang hari Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, Kau sudah mengurapi, memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Kau lawan kami Bapa. Terimalah Bapa pujian penyembahan ini Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami seluruh sidang jemaat-Mu. Kami hanya ingin Bapa beribadah kepadamu, menyenangkan hatimu, bukan dengan kekuatan kami, tetapi karena roh Tuhan menyertai memberkati hidup kami ya Bapa. Seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
juga buat firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Madi Daci Tuhan. Terus juga memakai ya Tuhan, bahwa ia semakin hari semakin lebih indah di hadapan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak lebih lagi Bapak. Selalu senantiasa Kau pakai di tengah-tengah kekurangan kelemahannya. Pakai ya Tuhan. Kau Allah yang menyempurnakan hidupnya Tuhan. Kau Allah yang mengangkatnya lebih tinggi lagi Bapak di dalam nama Yesus. Urapi Bapak dengan urapan kuasa Roh-Mu bekerja di dalam kehidupannya Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu yang setia yang telah Kau tentukan atas gereja-Mu di tempat ini ya Bapak. Berkati istri dan anak-anaknya yang dekat maupun yang jauh daripada Engkau. Apapun menjadi pekerjaan usaha mata pencarian mereka Tuhan, tolong kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih juga buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Pakailah yang dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapak, bahkan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi Bapak, berkati Bapak. Setiap tangan-tangan Tuhan yang belum dapat memberi juga Engkau memberkati Bapak. Biarlah Tuhan di hari-hari akan mendatang mereka dapat memberi yang lebih lagi Bapak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawakan bangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia saat hari ini dan sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon belas kasih-Mu, memohon pertolongan Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan. Bahkan musbida unsur setempat Engkau memberkati TNI Polri Tuhan. Berikan mereka kerjasama yang baik Tuhan, untuk memajukan bangsa dan negara kami lebih baik lagi Tuhan. Biarlah Roh Tuhan ada di dalam kehidupan mereka Bapak di dalam nama Yesus. Dari Aceh sampai Papua Engkau memberkati setiap provinsi demi provinsi Bapak di dalam nama Yesus. Bapak, pulihkan bangsa dan negara kami saat hari ini Tuhan. Begitu banyak Bapak yang terjadi atas bangsa dan negara kami saat hari ini Tuhan, yang melanda bangsa dan negara kami Tuhan. Ampuni Bapak, ampuni setiap dosa dan pelanggaran bangsa dan negara kami Indonesia, terlebih pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami layak Kau pulihkan Bapak di dalam nama Yesus. Berkati terus Bapak bangsa dan negara kami Tuhan. Angkat lebih tinggi lagi bangsa dan negara kami Bapak di dalam nama Yesus. Berilah belas kasih-Mu Tuhan. Berilah belas kasih-Mu atas bangsa dan negara kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu yang lebih lagi Bapak atas bangsa dan negara kami. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa dan negara kami Tuhan, untuk mengubah, memulihkan bangsa kami lebih baik lagi Bapak di dalam nama Yesus. Pulihkan seluruh umat-Mu Bapak. Pulihkan Tuhan, ampuni seluruh umat-Mu Tuhan. Biar umat-Mu Bapak selalu senantiasa memandang kepada kekudusan-Mu, bersyukur kepadamu Tuhan, membawa bangsa kami lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa dan berserah Bapak untuk menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pembangunan demi pembangunan yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan. Biar dapat dirasakan oleh seluruh umat-Mu, bangsa Indonesia dari Aceh sampai Papua ya Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kota kami Rantau Prapat Labuan Batu Tuhan. Kami bersyukur atas kota kami yang dalam keadaan kondusif saat hari ini. Kami rindu terus pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas kota kami Labuan Batu, Rantau Prapat Tuhan. Kau memberkati Bupati, memberkati Wakil Bupati, para musbida unsur setempat, TNI Polri Tuhan. Kau memberkati semua Bapak. Biarlah juga mereka Bapak dapat menjalankan kinerja mereka hanya karena Tuhan yang menyertai memberkati hidup mereka. Tuhan yang selalu senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar juga pembangunan dapat berjalan dengan merata ke pelosok-pelosok daerah ya Bapak. Semua dapat dinikmati bukan karena kehebatan para pemimpin kota kami, tetapi karena Tuhan menyertai memberkati kota kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu besar atas kota kami, untuk mengangkat kota kami lebih lagi Bapak di hadapan-Mu, memakai setiap umat-Mu yang ada di kota kami Bapak, datang beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Engkau Bapak di dalam nama Yesus. Itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu, Kau akan lawat kota kami menjadi kota pujian penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja JKI Gospel di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur atas gereja-Mu, kami bersyukur atas pemakaian-Mu atas gereja kami. Kami
bersyukur buat setiap pemakaian-Mu atas seluruh para majelis-Mu, hamba-Mu Tuhan, para dewan pengurus-Mu, bahkan para pelayan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh melayani Engkau bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh Tuhan menyertai memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Gospel Community tempat ini ya Bapak. Engkau bekerja ya Bapak sebebas-bebasnya, pakai gereja-Mu lebih lagi Bapak menjadi terang dan garam di kota kami, bahkan di lingkungan kami Agus Salim ini Tuhan. Engkau memberkati setiap tetangga gereja-Mu kanan kiri muka belakang dengan kuasa darah Yesus. Kami juga merebut Bapa tetangga-tetangga kami yang belum percaya kepadamu Tuhan. Kami merebut Tuhan pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Terbukalah penginjilan lewat gereja-Mu di tempat ini Bapa, di dalam nama Yesus. Pakai kami seluruh sidang jemaat di tempat ini ya Bapa, untuk menjadi terang yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami biarlah berjalan sesuai dengan Injil kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa di tempat ini Tuhan. Sepanjang minggu ini apapun menjadi pekerjaan usaha mata pencarian kami Tuhan, rumah tangga kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu terlebih besar di dalam kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Mungkin Tuhan ada seluruh sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit saat hari ini Tuhan. Apapun yang dialami mereka, sakit penyakit apapun itu Tuhan, dengan kuasa di-Mu Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Jikalau mereka lemah Tuhan, Kau kuatkan di dalam nama Yesus. Jikalau mereka malas, Kau jamah hati mereka Bapa di dalam nama Yesus. Supaya di minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersuka cita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa dan permohonan kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari saya undang kita untuk mengangkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan bersama Roh-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.